Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang diambil dari buku yang berjudul Pajak itu Gampang Loh. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Denis Arohmanda Fardiansyah dengan NIM 2009-1020-2076. Yang kedua adalah saya sendiri, Wahyurian Rofi Darojat dengan NIM 2009-1020-2138, dan yang terakhir adalah Zahra Aulia Januarika dengan NIM 2009-1020-2094. Next. Adapun rincian materinya yang akan kami paparkan yaitu pertama jasa-jasa pajak, kedua apa itu pajak, ketiga pajak merupakan wujud dari bela negara, dan yang keempat adalah pajak dulu dan kini. Next, jasa-jasa pajak. Semua anak Indonesia termasuk kita tentu mendapatkan berbagai macam layanan kesehatan maupun fasilitas berbagai sektor yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah mendapatkan uang dari pajak yang dibayar oleh warga negaranya. Next. Nah, adapun jasa-jasa pajak yang dapat kita rasakan yaitu pertama adalah kamu sehat dan kuat berkat pajak. Yang dimaksud adanya puskesmas dan rumah sakit yang tersebar di Indonesia memberi pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Semua biaya perawatan murah karena sebagian biaya perawatan, obat-obatan, dan jasa dokter ditanggung oleh pemerintah. Tanpa adanya pajak, pemerintah tidak akan sanggup menanggung biaya semua itu. Kedua adalah karena pajak, sekolah menjadi murah. Yaitu dengan uang pajak dari masyarakat, pemerintah membangun gedung sekolah, membagikan buku pelajaran, dan menyediakan sarana dan prasarana. Ketiga, pembangunan berjalan karena pajak. Maksudnya, jalan beraspal, jembatan, terminal, pasar, pelabuhan, stasiun, dan bandara juga dibangun dari uang pajak. Dan yang keempat adalah ada pajak, ada subsidi. Pemerintah juga membantu rakyatnya untuk membeli BBM bersubsidi dan menyediakan aliran listrik dengan tarif terjangkau. Dan yang terakhir adalah adanya pajak, kamu menjadi aman. Maksudnya, dengan adanya pajak, negara kita dengan memperkuat diri dengan tentara dan polisi. Dengan uang pajak, pemerintah bisa membeli pesawat tempur, kapal perang, kendaraan lapis baja, dan berbagai senjata modern, dan juga pemerintah dapat membayar gaji para tentara dan polisi di seluruh wilayah Indonesia. Next. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran yang wajib disetorkan ke kas negara dan dipakai untuk kesejahteraan bersama dalam lingkup suatu negara. Anggota masyarakat yang dikenai kewajiban perpajakan ini oleh undang-undang disebut sebagai wajib pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar, apa saja yang dikenai pajak, dan siapa saja yang wajib membayar pajak juga sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Aturan perpajakan dituangkan dalam undang-undang karena pajak begitu penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pajak hanya diwajibkan kepada yang mampu membayar. Orang yang tidak atau belum memiliki pekerjaan atau orang yang tidak atau belum memiliki pekerjaan tidak akan dikenai pajak. Akan tetapi mereka yang juga tidak dilarang untuk ikut menikmati hasil pembangunan dan fasilitas umum yang dapat dibangun dari uang pajak. Next, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Denis. Baik, selanjutnya akan membicarakan tentang aturan-aturan perpajakan.
Aturan perpajakan dituangkan dalam undang-undang karena pajak begitu penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dan yang kelima, Undang-Undang Bea Materai. Next, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah besarnya penghasilan yang menjadi batas apakah seseorang itu sudah wajib membayar pajak atau belum. Secara berkala, pemerintah menentukan besarnya PTKP. Besarnya PTKP ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Next. Berikut adalah pembagian penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang dikenakan PTKP setahun 36 juta dan sebulan sebesar 3 juta. Yang kedua, wajib pajak kawin yang setahun dikenakan 39 juta dan sebulan dikenakan 3.250.000. Yang ketiga, wajib pajak kawin plus 1 tanggungan dikenakan 42 juta dan sebulan sebesar 3.500.000. Yang keempat, wajib pajak kawin plus 2 tanggungan dikenakan 45 juta dan sebulan 3.750.000. Selanjutnya, wajib pajak kawin plus 3 tanggungan setahun dikenakan 48 juta dan sebulan dikenakan 4 juta. Selanjutnya, wajib pajak plus penghasilan istri digabung. Setahun dikenakan 75 juta dan 1 bulan dikenakan 6.250.000. Selanjutnya, wajib pajak plus penghasilan istri digabung plus 1 tanggungan dikenakan 78 juta dan 1 bulan 6.500.000. Selanjutnya, wajib pajak plus penghasilan istri digabung plus 2 tanggungan. Setahun dikenakan 81 juta dan 1 bulan dikenakan 6.750.000. Yang terakhir, wajib pajak plus penghasilan istri digabung plus 3 tanggungan. 1 tahun dikenakan 84 juta, 1 bulan dikenakan 7 juta. Next. Tarif pajak. Selain menetapkan PTKP, pemerintah juga mengatur besarnya tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan besarnya penghasilan mereka. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif yang dikenakan. Inilah yang disebut dengan pengenaan pajak secara progresif. Next. Berikut adalah pembagian tarif pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang lapisan penghasilan. Pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Orang pribadi penghasilan lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Orang pribadi dengan penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Orang pribadi dengan penghasilan lebih dari 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Sedangkan badan DN dan BUT tidak ada lapisan tarif untuk badan DN dan BUT. Akan tetapi dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, pajak wujud bela negara. Pada zaman bangsa kita tengah berjuang melawan penjajah,
dengan senjata seadanya dan tak terhitung yang gugur memperjuangkan Indonesia. Walaupun sekarang penjajah telah tidak ada atau telah terusir, kita tetap harus mempertahankan warisan berupa kemerdekaan ini. Dengan salah satu caranya ialah membayar pajak. Membayar pajak ialah salah satu perwujudan nyata dari setiap warga negara untuk membela negara, karena dengan uang pajak ini kita membangun infrastruktur, membeli persenjataan, pesawat tempur, membangun sekolah, dan lainnya untuk mempertahankan negara. Yang keempat, pajak dulu dan kini. Upeti ialah pemungutan harta pada zaman sebelum NKRI. Imbalan dari upeti ini ialah keamanan warga tersebut. Pajak ada sejak sudah ada NKRI, sistem pemungutan itu disebut pajak. Yang ketiga, pemerintah menentukan besaran pajak. Pemerintah menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pajak setiap tahunnya. Yang keempat, pajak belum menjadi sumber utama pada tahun 1980-an karena Indonesia belum mengandalkan pajak. Pada saat itu, Indonesia masih mengandalkan oil boom. Pada yang kelima, pajak dijadikan sumber utama. Sekarang ini pajak menjadi sumber utama di Indonesia karena pajak memberikan kontribusi utama di pembangunan Indonesia. Pengawasannya diserahkan kepada pemerintah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.